wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Astika, NIM 183141133. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi PPKN mengenai ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Apa sih ketahanan nasional itu? Jadi, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala bentuk ancaman, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Nah, ketahanan nasional memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mandiri, yang mengartikan bahwa ketahanan nasional itu memiliki kemampuan atau kekuatan sendiri yang bersifat pantang menyerah. Selanjutnya ada dinamis, yang mengartikan bahwa ketahanan nasional itu tidak hanya bersifat tetap, namun juga bisa naik ataupun turun. Kemudian ada manunggal, yang mengartikan bahwa ketahanan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang bersifat satu atau manunggal. Nah, karakteristik manunggal ini menciptakan ketahanan nasional yang bersifat wibawa. Nah, selanjutnya ada konsultasi dan kerjasama, yang mengartikan bahwa ketahanan nasional ini tidak mementingkan kepentingan individu, namun juga dibutuhkan kerjasama dan konsultasi. Nah, selanjutnya ada asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan, kemudian ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Tujuan dari mawas ke dalam ini adalah untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang tangguh dan ulet. Mawas keluar ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari lingkungan strategis luar negeri. Nah, yang selanjutnya ada asas kekeluargaan, ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Nah, jadi apa sih kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional itu? Jadi, ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang dilandasi oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional. Jadi, maksud dari landasan konseptual di sini adalah bahwa ketahanan nasional ini merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dianggap sebagai cara yang terbaik yang perlu untuk diimplementasikan. Nah, fungsi dari ketahanan nasional adalah sebagai doktrin dasar nasional. Dengan adanya ketahanan nasional ini akan menciptakan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja yang menyatukan langkah bangsa. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai pola dasar pembangunan nasional. Wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya untuk mencapai tujuan nasional sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Wawasan kebangsaan juga memiliki sejarah. Jadi sejarahnya berawal dari bangsa Indonesia yang ingin melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nah, saat itu perjuangannya masih bersifat lokal sehingga tidak membawa hasil atau tidak mendapatkan hasil apapun. Nah, saat itu karena belum ada semangat persatuan dan kesatuan. Nah, lama-kelamaan muncul kesadaran bangsa Indonesia bahwa perjuangan nasional membutuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Akhirnya lahirlah gerakan pertama, yaitu Budi Utomo, yang kemudian disusul oleh gerakan lainnya, dan juga ada Sumpah Pemuda. Nah, puncaknya adalah kemerdekaan 17 Agustus. Nah, ini ada nilai dasar dari wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, tekad bersama untuk hidup bebas, merdeka, dan bersatu. Cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, masyarakat yang adil dan makmur. Nah, di sini ada unsur dari wawasan kebangsaan, ada wadah, isi, dan tata laku. Nah, unsur wadah ini meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian isi ini merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional. Kemudian yang tata laku ini dibagi menjadi dua, yaitu lahiriah dan batiniah. Lahiriah tercermin dalam perilaku, tindakan bangsa Indonesia, kemudian yang batiniah ini tercermin dalam jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan memiliki beberapa asas. Yang pertama, kepentingan atau tujuan yang sama, solidaritas, keadilan,
kerjasama, kejujuran, dan kesetiaan terhadap kesepakatan. Nah, sekarang kenapa sih harus ada wawasan kebangsaan ini? Nah, wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, wilayah darat, laut, wilayah perairan, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan. Nah, sekarang apa sih hubungan dari ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan ini? Jadi, wawasan kebangsaan merupakan pedoman atau landasan pada proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Baiklah, materi yang kedua adalah hubungan negara hukum dan HAM. Untuk definisinya, di sini saya mengambil dari salah satu ahli, yaitu Aristoteles, yang mengartikan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Nah, negara hukum memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada pengakuan dan peradilan hak-hak asasi, yang kedua peradilan yang bebas, dan yang ketiga adanya jaminan kepastian hukum. Tipe-tipe negara hukum ada 3 tipe. Yang pertama, negara hukum liberal. Nah, tipe ini menghendaki agar suatu negara bersifat pasif, artinya bahwa suatu negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa pun dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Nah, di sini kaum liberal menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai ada suatu perjanjian dalam bentuk hukum. Yang kedua ada negara hukum formil atau division of power. Jadi negara hukum formil ini adalah negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa pun juga harus sesuai dengan undang-undang. Nah, negara hukum formil ini bisa disebut juga dengan negara demokratis yang berdasarkan negara hukum. Yang ketiga ada negara hukum material atau separation of power. Negara hukum material ini merupakan perkembangan lanjutan dari negara hukum formil, di mana penguasa dalam bertindak harus berlandaskan undang-undang atau berlandaskan asas legalitas, yaitu di mana penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negara dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, seperti dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, selanjutnya adalah hak asasi manusia atau HAM. Jadi HAM ini adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan sampai meninggal dunia atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, macam-macam dari HAM itu ada hak asasi pribadi seperti hak untuk mengeluarkan pendapat, hak bergerak, hak asasi ekonomi yaitu hak untuk memiliki, hak untuk membeli, hak menjual. Nah, yang ketiga ada hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan seperti hak untuk dipilih, hak untuk memilih. Selanjutnya ada hak asasi sosial dan budaya, memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Landasan hukum tentang HAM yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, dan masih ada landasan hukum yang lainnya. Nah, sekarang apa sih hubungan dari negara hukum dan HAM? Bahwasanya dalam negara hukum itu hak asasi manusia terlindungi. Jika hak asasi manusia tidak terlindungi, maka negara tersebut bukan negara hukum, melainkan negara diktator yang pemerintahannya sangat otoriter. Nah, hak asasi manusia yang terlindungi ini terwujud dalam penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang. Dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan. Nah, badan-badan peradilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman ini bersifat
bebas dan merdeka, yang artinya tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Hal tersebut karena wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum. Selanjutnya materi yang ketiga adalah identitas nasional. Nah, apa sih identitas nasional itu? Jadi identitas nasional itu terdiri dari dua kata. Dari kata identity yang artinya ciri atau tanda, sedangkan nasional dari kata nation yang artinya bangsa. Jadi identitas nasional itu adalah suatu ciri yang dimiliki oleh bangsa secara filosofis yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Apakah identitas nasional itu penting? Iya, sangat penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan menjadi pandangan hidup untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Apabila suatu bangsa tidak memiliki atau tidak mampu mempertahankan identitas nasionalnya yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional di sini ada 7. Yang pertama, kondisi geografis, yang kedua sejarah, yang ketiga ideologi negara, yang keempat suku bangsa, yang kelima agama, yang keenam kebudayaan, dan yang terakhir ada bahasa. Nah, negara kita tentunya juga memiliki identitas nasional. Apa aja identitas nasional dari Republik Indonesia? Yang pertama adalah bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Kemudian ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat ada lambang negara dan falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, konstitusi atau hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya ada bentuk NKRI, yaitu berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir ada konsepsi wawasan Nusantara. Lalu pertanyaan terbesarnya yaitu bagaimana cara kita untuk mempertahankan identitas nasional ini agar tidak luntur apalagi hilang. Tidak dipungkiri bahwa arus globalisasi tidak dapat kita tinggalkan atau kita hindarkan, karena sebagai contohnya pada tahun 2015 ada program MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut kita untuk berbaur dengan negara-negara ASEAN atau negara Asia Tenggara. Nah, di sini kegiatan impor dan impor sudah menjadi hal yang biasa. Produk luar negeri dengan leluasa masuk ke negara kita dan tidak menutup kemungkinan akan menurunkan daya saing terhadap produk lokal kita apabila kita tidak siap dan tidak tanggap dalam menghadapinya. Sebagai contoh, banyak sekali generasi muda yang lebih menyukai atau lebih condong kepada gaya hidup yang kebarat-baratan. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki tradisi timur, yaitu sopan, santun, ramah, dan lain-lain. Untuk itu, kita sebagai generasi muda khususnya harus cerdas dan harus bijaksana dalam menghadapi arus globalisasi ini, yaitu dengan memfilter atau menyaring segala dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari arus globalisasi. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.